Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yustian Intan Utari dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-6 yaitu menghubungkan antar flan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Materi pembahasannya yaitu mengenai ini ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Apa itu interflan routing? Interflan routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda agar bisa berkomunikasi, yaitu contohnya flan 10 dan flan 20. Untuk menghubungkan kita butuh yang namanya router. Kita akan menggunakan router yang ini ya teman-teman. Kita akan hubungkan pada switch ruangan pertama. Nah, setelah itu apa saja yang akan kita konfigurasi? Di sini kita akan konfigurasi IP pada router. IP-nya sudah kita buat pada ruangan pertama, flan 1, flan 10, dan flan 20. Nah, sekarang ini adalah IP yang akan kita konfigurasi. Kita akan masuk pada tab CLI router. Setelah itu kita ketikkan no. Kita akan masuk pada menu privilege, lalu configuration. Setelah itu kita akan masuk pada interface FA00 ya. Karena ini ya teman-teman, FA00. Setelah itu kita enter. Kita ketikkan no shutdown untuk menyalakan ini ya teman-teman, jaringannya. Setelah itu kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Kita akan masukkan IP untuk flan 1 yaitu IP address 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita akan lihat do show IP interface brief. Kita lihat atau melihat IP berapa saja yang sudah dikonfigurasi. IP untuk flan 1 sudah masuk ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi untuk flan 10. Karena flan 10 tidak ada interface yang terhubung, kita harus membuat sub interface untuk flan 10. Kita keluar dulu aja. Setelah itu kita ketikkan interface FA00.10. Titik 10 ini kita akan bikin sub interface pada FA00. Setelah itu kita akan ketik encapsulation .1Q10. Setelah itu kita enter. Komen ini artinya adalah interface FA00.10 ini akan dimasukkan pada flan 10. Kita ketikkan IP address 192.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita keluar. Kita akan lihat do show IP interface brief. Terlihat bahwa sudah masuk ya teman-teman pada flan 10. Sekarang kita akan buat pada flan 20, yaitu kita akan ketikkan interface FA00.20, enter. Lalu akan seperti tadi, kita masuk encapsulation .1Q20, enter. Masukkan IP addressnya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.0. Kita enter.
kita keluar. Setelah itu kita lihat do show IP interface brief. Kita lihat bahwa sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita akan konfigurasi pada PC-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan pada PC-nya. Kita akan masukkan IP gateway, yaitu IP router yang tadi, pada VLAN 10.192.168.10.1. Pada PC ketiga 192.168.10.1. Setelah itu pada VLAN 20 kita masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1. Pada PC terakhirnya juga 192.168.20.1. Setelah itu kita akan konfigurasikan terangnya terlebih dahulu. Kita akan lihat interface berapa yang terhubung pada interface FA08 ya teman-teman. Kita masuk pada switch, masuk pada menu privilege, configuration, lalu interface FA08. Setelah itu switch port mode terang. Sekarang kita akan mencoba kirim paket ya, dari PC pertama pada PC keempat. Terlihat di sini file. Kita coba sekali lagi. Hasilnya successful ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Hasilnya successful. Jadi itu yang namanya interval routing atau menghubungkan network yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini kita akan konfigurasi di IP DHCP server pada router, yaitu tidak akan mengetikkan IP-nya statik atau satu persatu karena DHCP server akan otomatis masukin IP-nya. Kita masuk pada tab CLI router, yaitu kita akan ketikkan mode privilege and configuration. Lalu setelah itu ketikan IP DHCP pool. Sini kita namain VLAN 10 terlebih dahulu yang akan kita konfigurasi. Untuk namanya sebenarnya bebas ya teman-teman. Lalu network kita masukkan 192.168.10.0 spasi 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita ketik default router ya teman-teman. Kita masukin IP routernya 192.168.10.1. Enter, lalu DNS router, DNS server. Di sini kita akan ketikkan 8888 ya teman-teman. Setelah itu keluar, kita akan konfigurasi IP DHCP pool VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu kita enter, kita masukkan networknya 192.168.20.0 dan subnet masknya. Setelah itu kita enter, kita ketikkan default router, masukkan IP routernya .1, lalu enter DNS server. Sama seperti tadi, kita lakukan hal yang sama. Lalu keluar, kita sekarang konfigurasi VLAN satunya ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 1, lalu enter, masukkan networknya 192
168.1.0 dan subnet masknya juga. Lalu enter, default router, masukkan IP routernya. Dan DNS servernya sama semua ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuktikannya dengan kita keluar dulu, lalu kita masuk pada PC 4 ya teman-teman. Di sini kita akan lihat pada DHCP ya teman-teman. Terdapat bacaan requesting IP address, berarti dia sedang request ya teman-teman. Di sini ternyata salah ya atau violate. Kita coba lagi sekali lagi sampai ada tulisan successful ya teman-teman. Baru itu kita berhasil. Nah, di sini IP DHCP request successful berarti sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita akan lihat pada PC pertama. Kita akan buka PC-nya ke DHCP. Kita lihat, kita request apakah berhasil. Nah, di sini awal-awal pasti gagal ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi DHCP server pada router agar IP-nya otomatis ya teman-teman, tidak statik oleh kitanya. Teman-teman, jadi sini saya akan membahas tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini switch ruangan 3 itu tipenya yaitu 2960 dan yang multi layer ini tipenya yaitu 3560. Nah, di sini itu kenapa disebut switch layer 2 karena angka depannya yaitu 2, dan di sini switch layer 3 karena angka depannya tipenya itu angkanya angka 3. Jadi di sini itu perbedaannya adalah untuk switch layer 2 ini hanya bisa komunikasi sesama network, dan switch layer 3 dia itu bisa menghubungkan antar network. Jadi di layer 2 ini membutuhkan router untuk bisa komunikasi antar network, karena layer 2 ini hanya bisa komunikasi satu network saja atau sesama klien dalam satu network. Kalau misalnya layer 3 dia bisa komunikasi atau menghubungkan antar network. Jadi seperti itu perbedaannya. Teman-teman, sekarang di sini kita akan konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Sekarang kita akan tambahkan 2 PC terlebih dahulu di dekat switch multilayer ini di kanan kirinya, lalu koneksikan ya teman-teman. Setelah dikoneksikan, kita akan membuat atau konfigurasi IP pada PC dua-duanya. Nah, di sini kita akan masukkan IP-nya. IP-nya sudah saya ketikkan. Di sini untuk IP pada PC pertama yaitu 192.168.10.55 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu pada PC kedua kita masukkan IP-nya juga sama ya teman-teman, yaitu 192.168.20.22. Lalu subnet masknya. Setelah itu kita masuk pada tab CLI multilayernya. Kita akan konfigurasi VLAN 10, 20 dan VLAN pertama. Masuk pada menu privilege, configuration, lalu di sini kita akan buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini namanya bebas ya teman-teman. Saya namakan nama saya sendiri, name Tia. Setelah itu enter. Teman-teman keluar. Lalu buat untuk VLAN 20. Enter. Kita namain bebas. Ini saya namakan teman saya yaitu
Ayu. Nah, di sini kita enter, kita ketik X. Lalu setelah itu kita masuk lagi, kita lihat interface berapa, yaitu interface FA01, 2, dan 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik interface FA02 switch port mode akses. Lalu setelah itu kita enter, kita ketik switch port akses VLAN 10 ya teman-teman untuk interface FA02. Kita enter, setelah itu kita exit, kita buat untuk interface FA03 VLAN 20. Interface FA03, lalu enter, kita ketikkan sama halnya kayak tadi, switch port mode akses, enter, lalu setelah itu kita ketikkan switch port akses VLAN 20 ya teman-teman, karena interface FA03 itu VLAN 20. Lalu kita keluar, di sini kita akan melihat yaitu do show VLAN brief. Di sini terlihat sudah terbuat ya VLAN 20 dan 10-nya dengan FA02 dan FA03 pada masing-masing VLAN. Nah, sekarang kita akan masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan pada tab CLI multilayernya. Kita ketikkan interface VLAN 10 terlebih dahulu yang akan kita konfigurasikan. Lalu enter. Kita ketikkan IP address. (192.168.10.1) dengan subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu setelah itu kita keluar dulu, kita buat interface VLAN 10-nya ya teman-teman. VLAN 20 teman-teman. IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter. Setelah itu teman-teman masukkan juga interface VLAN 1-nya ya teman-teman. Interface VLAN 1, enter. Lalu dengan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet masknya 255.255.255. Setelah itu kita keluar, kita akan melihat dengan mengetikkan do show VLAN, salah ya teman-teman, bukan VLAN brief, tapi kita akan ketikkan do show IP interface brief, enter. Di sini terlihat bahwa FA0123 sudah up, namun sebentar. Nah, di sini teman-teman ternyata di spasi ya teman-teman, atau ketikan enter untuk muncul seperti itu. Terlihat di sini VLAN 1 administratif atau down ya teman-teman. Berarti untuk menyalakannya kita harus no shutdown kan VLAN 1. Interface VLAN 1, enter, lalu no shutdown. Setelah itu kita lihat lagi do show interface, do show IP interface brief, lalu spasi atau enter. Di sini terlihat bahwa VLAN 1 sudah up ya, bukan down lagi. Jadi seperti itu untuk konfigurasi switch virtual interface.
Nah, di sini kita akan mencoba konfigurasi IP address dan pengujian SFI. Nah, di sini kita akan coba masukkan gateway pada PC multilayernya, pada PC pertama. Kita akan masukkan IP gateway atau router ya, teman-teman. Di sini 192.168.10.1 untuk IP gateway-nya. Dan pada PC yang kedua yaitu kita sama juga akan masukkan IP gateway atau routernya ya, teman-teman. Yaitu IP-nya 192.168.20.1. Nah, setelah itu pada ruangan ketiga pada PC 13 kita juga akan memasukkan IP gateway-nya yang pada VLAN 10 yaitu 192.168.10.1 dan untuk PC 16 pada VLAN 20-nya yaitu kita akan masukkan IP gateway juga yaitu IP-nya 192.168.20.1. Setelah itu kita akan mencoba kirim paket sesama multilayer terlebih dahulu. Nah, setelah itu pasti awalnya akan violate. Coba kita coba lagi dan ternyata hasilnya tetap sama ya, gagal. Kita masuk pada sel tab multilayernya. Setelah itu kita masuk pada menu configuration terlebih dahulu. Atau kita langsung saja show IP root ya. Kita enter. Setelah itu untuk mengaktifkan multilayer tersebut kita di sini bisa ketik saja masuk pada menu configuration. Lalu di sini kita ketikkan IP routing. Setelah itu do show IP route untuk melihat. Nah, di sini bahwa switchnya sudah mengaktifkan layer 3-nya pada PC multilayer. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC multilayer ke PC ruangan 3. Apakah akan berhasil? Awal-awal pasti akan gagal. Coba kita akan coba sekali lagi. Dan akhirnya sukses. Jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address dan pengujian SFI. Nah, di sini kita sekarang akan belajar tentang DHCP server pada MLS. Di sini konfigurasinya sama saja seperti yang di router. Masuk pada tab LMS, lalu kita ketikkan masuk pada menu privilege terlebih dahulu, and lalu configuration, conft atau configuration terminal. Di sini kita ketik IP DHCP pool VLAN 10 terlebih dahulu ya. VLAN 10. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan networknya 192.168.10.1 dan sub 0 ya, teman-teman, dan subnet masknya 255.255.255.0 dan default routernya 192.168.10.1 dan DNS-nya yaitu sama seperti yang di router 888. Lalu enter, kita keluar dulu X. Lanjut kita akan konfigurasi IP DHCP pool VLAN 20. Setelah itu kita masukkan networknya juga, network 192.168.20.0 dan subnet masknya 255.255.255.0, lalu enter.
kita ke default router ya, 192.168.20.1. Lalu setelah itu kita ketikkan DNS-nya 8888. Setelah itu kita enter, kita keluar X, atau kita langsung saja bisa IP DHCP pool VLAN 1 ya teman-teman. Dan habis itu kita akan sepertinya kita harus keluar dulu ya teman-teman, X, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Lalu setelah itu kita ketikkan networknya juga 192.168.1.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Default router, setelah itu 192.168.1.1 dan DNS-nya sama 888. Setelah itu enter, kita keluar, kita lihat, atau kita bisa cek coba dulu di show interface please. Oh, gak bisa, atau kita langsung cek saja pada PC LMS IP-nya yang DHCP, apakah tulisannya successful atau tidak. Kita langsung ke DHCP-nya, kita requesting IP address dan ternyata sukses. Jadi itu berhasil ya teman-teman. Kita akan coba lihat di yang satunya, dan sukses juga. Lalu kita akan cek juga pada ruangan ketiga yang PC 13 dan 16. Kita akan cek, dan ternyata berhasil, sukses juga. Dan untuk PC 16-nya berhasil juga ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk DHCP server pada MLS. Sampai hasilnya berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat topologi baru ya untuk mengisi soal yang diberi. Nah, di sini seperti ini topologinya. Lalu teman-teman koneksikan saja langsung seperti ini ya. Saya langsung bikin dan koneksikan, teman-teman bisa melihatnya saja dan mencobanya ya. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Kita akan konfigurasi pada tab CLI router, masuk pada menu privilege, lalu configuration. Di sini bisa terlihat FA00 ya teman-teman, yang terhubung pada switch-nya. Kita ketik saja interface FA00, lalu no shutdown untuk menyalakan kabelnya ya teman-teman. Lalu kita keluar dan bisa dilihat di sini sudah nyala ya kabelnya. Dan setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya. Kita masuk pada interface FA00.10 atau itu adalah VLAN 10. Kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Nah, di sini FA010.0 ini masuk pada VLAN 10 artinya. Dan sekarang kita ketik encapsulation.iq.1q10 karena kita akan masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter, kita ketikkan IP address-nya 10.10.1.255.255 dan subnet mask-nya teman-teman. Untuk IP-nya saya sudah ketikkan pada
Cisco paket resetnya ya teman-teman. Untuk VLAN 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, dan 50 sudah saya ketikkan IP-nya seperti itu. Dan sekarang kita konfigurasi interface FA20 sama halnya seperti tadi, encapsulation.1q, lalu enter, ketikkan IP address-nya 20.20.20.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Lalu setelah itu kita masuk pada interface FA0 0.30, lakukan hal yang sama, encapsulation .1q 30 untuk memasukkan IP atau mengaktifkan VLAN 30, dan IP address-nya ketikkan 30.30.31 dan subnet mask-nya 255.255.255.0, dan setelah itu kita akan buat interface yang VLAN 40 ya teman-teman. Encapsulation.1q40, kita ketikkan IP address-nya 40.40.40.1 dan subnet mask-nya juga ya teman-teman. Lalu interface terakhir yaitu interface FA00.50, lalu encapsulation.1q50, lalu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Lalu setelah ini sudah semua kita konfigurasi, kita akan melihatnya yaitu dengan ngetik do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Bisa lihat sendiri di sini bahwa FA0 atau VLAN 10 dan sampai 50-nya sudah aktif ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan memasukkan IP DHCP-nya. Jadi kita tidak memasukkan secara statis, tapi kita akan memasukkan secara otomatis ya teman-teman. IP DHCP pool VLAN 10 terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama, sebenarnya namanya bisa bebas ya teman-teman, tapi di sini saya namain VLAN 10. Lalu kita masukkan IP network-nya yaitu 10.10.10.0 dan subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu default router 10.10.10.10.1 dan DNS servernya 8888. Lalu teman-teman keluar, lakukan hal yang sama sampai IP DHCP pool VLAN 50 ya teman-teman. Jadi kita IP DHCP VLAN 20 dulu. Dan masukkan networknya, juga subnet mask-nya teman-teman. Lalu setelah itu enter, IP routernya, dan DNS servernya 8888. Sekarang IP DHCP pool 30 VLAN 30. Kita masukkan networknya, dan IP-nya. Oke, itu salah. 255.255.0. Lalu enter, kita masukkan IP routernya. Lalu setelah itu DNS server 8888. Lalu lanjut pada IP DHCP pool VLAN 40.
Lalu masukkan IP networknya, sama halnya seperti yang sudah-sudah. Default routernya dan DNS servernya 888, dan terakhir kita akan bikin IP DHCP pool VLAN 50 ya teman-teman. Masukkan networknya, lalu default routernya, setelah itu DNS servernya. Nah, jadi seperti itu. Di sini kita sudah membuat atau bikin IP DHCP pada routernya ya teman-teman. Nah, lanjut sekarang kita ke berikutnya, akan membuat atau trunking pada topologinya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut membahas soalnya kita akan trunking ya teman-teman, mencoba konfigurasi pada switch-switchnya. Di sini kita pada switch pertama, tab CLI, kita akan masuk pada menu privilege terlebih dahulu. Lalu masuk pada menu configuration. Kita akan membuat namanya terlebih dahulu untuk VLAN 10, 20, 10 sampai 50. Lalu kita akan melihat do show VLAN brief. Bisa terlihat di sini sekarang sudah aktif atau sudah dibikin ya teman-teman. Dari VLAN 10 sampai 50 sudah aktif. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama pada switch 2 dan switch yang ketiga. Oke, di sini juga kita akan konfigurasi ya teman-teman. Enter, lalu kita masukkan pada menu privilege terlebih dahulu, lalu configuration. Kita masukkan namanya dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Setelah itu kita keluar, kita lanjut pada switch yang ketiga. Kita akan lakukan hal yang sama. Masuk pada menu privilege dan configuration. Lalu setelah itu ketikkan dari VLAN 10 sampai VLAN 50. VLAN 40 dan yang terakhir VLAN 50. Setelah itu keluar, lalu kita akan lanjut masukkan interface-nya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat 3 ada 4. Masih pada switch yang kedua. Masuk pada menu privilege, lalu configuration. Di sini kita akan masukkan interface range langsung saja pada VLAN 40 terlebih dahulu, FA01 sampai tadi saya lihat sampai 2. Teman-teman jika membuat bisa menyesuaikan atau melihat dulu FA berapa yang tersambungnya ya. Lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 40 karena kita akan masukkan interface tersebut ke VLAN 40. Lalu enter. Setelah itu keluar, kita akan masuk pada interface range FA03 sampai 6 sampai 4.
switch port mode akses, lalu akses switch port akses VLAN 50 untuk masukkan interface tersebut pada VLAN 50. Setelah itu kita enter. Untuk melihatnya kita ketikkan do show VLAN brief. Di sini bisa terlihat bahwa VLAN 40 dan 50 sudah tersambung ya teman-teman, FA-nya. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk konfigurasi terangnya pada switch 2 terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat bahwa kenapa tidak muncul ya teman-teman, mungkin ada kesalahan. Jadi saya sudah lihat. Kita masuk pada menu privilege, lalu configuration. Setelah itu kita ketikkan interface range FA05 sampai 7 ya teman-teman tadi, yaitu dari arah router ke switch dan dari switch ke switch belah kiri dan switch ke belah kanan. Lalu switch port mode terang. Sepertinya ada kesalahan teman-teman. Di sini saya memasukkannya pada router, pada tab CLI router. Seharusnya pada tab CLI switch jika kita akan terang ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan membuat terangnya interface range FA05 sampai 7. Lalu enter switch port mode terang. Lalu setelah itu untuk melihatnya teman-teman bisa keluar dulu, lalu setelah itu kita do show interface terang. Bisa terlihat sendiri di sini bahwa FA0567 sudah terang ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pada switch pertama. Nah, di sini kita masuk pada menu privilege dan configuration. Lalu kita masukkan interface-nya ya teman-teman pada VLAN 10, 20, dan 30. Atau kita akan melakukan terangnya terlebih dahulu pada switch pertama, interface FA011, switch port mode terang, lalu teman-teman keluar. Setelah itu teman-teman masukkan FA yang terhubung pada VLAN 10, 20, dan 30. Bisa terlihat sendiri bahwa VLAN 10 untuk PC pertama FA01 dan PC kedua FA02. Di sini langsung saja kita konfigurasi ya teman-teman. Interface range FA01 sampai 2. Lalu enter switch port mode terang, switch port mode akses, lalu enter switch port akses VLAN 10. Lalu enter. Setelah itu kita akan buat pada VLAN 20 interface range FA03 sampai 6 lanjutannya teman-teman. Misalnya di sini FA01 2 batis ini 3 4 5 6 7 8 9 10 ya teman-teman. Setelah itu switch port akses VLAN 20 exit, lalu lanjut pada interface range FA07 sampai 10. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, lalu enter. Kita akan melihat di sini, maaf guys, ada kesalahan nulis. Kita keluar dulu aja langsung. Lalu kita ketik do show VLAN brief.
Di sini terlihat bahwa VLAN 10, 20, 30 sudah ada FA-nya ya teman-teman, sudah ada masuk interface-nya. Lalu setelah itu kita akan lanjut pada switch kedua. Kita akan lakukan mode terang dari switch pertama. Di sini kita ketikkan interface FA011 ya, agar menyambung terangnya dengan switch pertama, lalu switch port mode terang. Setelah itu teman-teman selesai, teman-teman keluar saja. Lalu kita lanjut pada switch tab ketiga. Kita masuk pada menu privilege. Lalu configuration, lalu setelah itu interface range FA 02 sampai 3. Karena disitu mulainya dari FA 02, berarti ke bawahnya bisa sampai 11 ya teman-teman, karena waktu di switch pertama ini mulainya dari pertama FA 01. Melakukan hal yang sama sebenarnya teman-teman, ini kita hanya mengulang-mengulang. Switch port pada akses VLAN 10, karena kita akan masukkan pada VLAN 10 terlebih dahulu FA-nya, lalu keluar kita lanjut pada interface range FA 04 sampai 7 ya teman-teman. Lalu enter switch port mode akses, enter akses switch port akses VLAN 20, lalu enter. Kita keluar lanjut pada interface range FA 08 sampai 11. Untuk VLAN 30 ya ini teman-teman. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Setelah itu kita akan lihat, kita keluar dulu, kita akan lihat do show VLAN brief. Di sini terlihat bahwa VLAN 10, 20, 30 pada switch ketiga bahwa sudah ada FA-nya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk kita melakukan trunking pada topologi ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat atau kita akan mencoba mengirimkan paket, tapi kita akan melihat dulu hasil konfigurasi DHCP kita. Itu apakah berhasil atau tidaknya. Berhasil ya teman-teman. Di sini DHCP request successful untuk VLAN 10. Dan kita akan cek pada PC satunya lagi, bahwa di sini juga hasilnya adalah requesting IP address dan sukses juga. Lalu kita lihat pada PC 24 pada VLAN 20 apakah sukses juga. Sukses ya teman-teman. Dan untuk PC berikutnya pada VLAN 20 juga sukses ya sepertinya teman-teman. Nah, di sini sukses. Lalu pada ruangan kedua atau VLAN 40 kita akan coba cek juga IP DHCP-nya. Di sini terlihat bahwa sukses juga ya teman-teman. Dan pada PC satu laginya juga sukses. Nah, setelah ini kita akan melakukan atau mencoba mengirimkan paket dari PC VLAN 20 ke PC VLAN 40. Awal-awal pasti akan gagal ya teman-teman. Kita akan coba sekali lagi apakah akan berhasil. Dan successful ya teman-teman. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita akan coba lagi. Awal-awal pasti akan gagal, pastinya coba kita akan coba lagi ya teman-teman.
maka akan berhasil. Nah, akan suksesful ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk saya atau kita semua menjawab soal-soalnya, teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi seperti itu untuk sampai kita bisa sukses pada pengiriman paket. Sekian pembahasan modul 6 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan atau ada yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.